Ya, sudah 19.30. Kita mulai saja ya. Selamat malam. Shalom teman-teman semua yang sudah bergabung di sesi live pemuritan El Sadik. Kali ini kita di sesi berapa nih ya? 53. Di sesi ke-53 dengan tema stres atau kegilaan yang setanik. Secara materi kita tidak akan banyak karena saya hanya menyajikan satu sampel, satu contoh peristiwa di kitab suci yang ada petunjuk seperti yang saya sebut sebagai suatu stres, suatu gangguan gangguan pikiran yang setanik gitu, unsurnya bukan medis gitu. Jadi ada beberapa petunjuk yang ada di kitab suci. Baik, saya akan coba uraikan dulu ya materinya. Jadi saya akan share seperti ini di tab. Kalau teman-teman bisa buka situs et.net seperti ini ya. Jadi ada stres atau gila yang sumbernya setan gitu. Saya menggunakan suatu sampel peristiwa yang itu Yudas, atau di terjemahan El Sadik nanti Yehuda, karena nama aslinya di Ibrani ya Yehuda gitu ya. Yehuda orang Keriot gitu. Nah, seperti ini. Jadi dia Yehuda orang Keriot ben Simon. Jadi kalau nama resmi biasanya kan Ben ya. Jadi dia Yehuda ben Simon. Kemudian dia orang Keriot. Keriot itu nama kota ya, Keriot. Jadi kalau Yudas Iskariot sebenarnya isnya itu artinya lelaki. Nah, sesudahnya itu Keriot itu nama kota. Jadi kalau Yudas Iskariot berarti Yudas seorang lelaki dari Keriot. Dia diberi julukan dari nama kota asalnya gitu. Kalau orang Jawa ya misalnya Jono Cah Loro, nah gitu ya. Jadi ada gelar wilayah dari pengenalan itu namanya. Di samping nama resmi sebagai Ben Simon gitu nama bapaknya. Nah, di Yohanes 13 ayat 26-27 teman-teman bisa mengamati. Yosua menjawab, ia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan pecahan roti setelah mencelupkannya. Setelah mencelupkannya, dia memberikan pecahan roti itu kepada Yehuda orang Keriot, Ben Simon. Kemudian yang menarik yang kita bahas kali ini adalah di ayat 27. Ini sebenarnya sudah saya bahas di topik roh filosofi. Dan sesudah pecahan roti itu telah memberikan ya, kemudian Satan masuk ke dalam orang itu. Jadi sesudah Yosua memberikan roti kepada dia. Kalau di film-film biasanya dibuat antara Masia dan Yudas ini mencelupkan jarinya bareng ke cawan gitu ya. Entah cawan ini kuahnya gitu atau bumbunya mungkin kira-kira. Saya belum tahu campurannya apa saja. Nah, sesudah menerima pecahan roti itu dia disebut kerasukan. Kalau di terjemahan LA itu sebutannya kerasukan. Kalau di terjemahan El Sadik saat ini ya itu Satan masuk ke dalam orang itu. Lalu
Masyah berkata kepadanya, apa yang kau lakukan atau apa yang akan kau lakukan, lakukanlah segera. Ya. Jadi dari Yohanes 13 ini Yudas kerasukan lalu mengkhianati Masyah. Nah, apa yang kita bisa simpulkan dari topik ini, dari peristiwa dari dua ayat ini? Yang pertama, berarti ada dosa-dosa yang hanya bisa terjadi kalau orang itu kerasukan gitu ya. Jadi kalau Yudas ini tidak kerasukan, mungkin tidak bisa terjadi. Jadi dengan dia menerima roti itu, tanda petik dia sedang diizinkan untuk kerasukan. Atau kalau dibahasakan lain, tata bahasa atau kalimat lain, Masyah memberi izin kepada setan untuk merasuki Yudas. Nah, kenapa diizinkan? Ya pasti ada LC-nya, ada legal ground, ada dasar hukumnya. Jadi setan merasuki Yudas ini pasti bukan tanpa alasan, pasti ada alasan. Nah, apa alasannya ya? Ya di Yudas sendiri yang punya celah, punya lubang gitu ya. Jadi dia punya masalah sehingga akhirnya dia dirasuki gitu. Baik, ya. Kemudian kita masuk ke topik berikutnya.